Saudara, perkenalkan saya Khaidir. Spesialisasi saya adalah pengembang properti. Dan teman saya Pak Jamadi, spesialisasinya adalah pengembang toko bahan bangunan. Kami menawarkan jasa untuk pengembangan bisnis-bisnis di atas properti-properti milik Anda. Mungkin Anda mempunyai properti dalam bentuk rumah yang kurang terawat seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar properti ini mempunyai nilai tambah? Ya, jadi kalau hanya dijual dalam bentuk properti seperti apa adanya atau kosong seperti ini, tentu nilainya juga lebih rendah dan pembelinya pun sebagian mikir-mikir ya, kecuali orang bisnis yang seperti saya gitu ya. Nah, alangkah baiknya kalau properti-properti seperti ini yang letaknya memang cocok untuk dibangun usaha, diberi nilai tambah bisnis di atasnya. Ya, mungkin juga ada bentuk tanah kosong seperti ini yang letaknya di hook, bahkan tidak teroptimalisasikan. Nah, kalau kita bangun satu bisnis di atas tanah ini, tentu nilainya akan lebih baik dan pembelinya pun populasinya lebih banyak. Ya, demikian juga contoh seperti ini. Ada satu ruko yang dijual. Ya, tentu dengan ukuran yang sebesar ini, dengan nilai yang sebesar ini, kalau dijual kosong akan lebih lama waktunya karena peminatnya juga terbatas banget gitu ya. Tapi kalau di atas ruko ini, di dalam ruko ini, di dalam properti ini diberi nilai tambah bisnis, dalam hal ini kami menawarkan toko bahan bangunan, tentu akan mempunyai nilai jual lebih baik dan kemungkinan lakunya lebih cepat. Ya, kalau kita jual bisnis tentu lebih berbeda dengan kalau kita jual properti saja. Ya. Kemudian juga ada contoh lain di lokasi yang cukup strategis. Ya. Nah, ini tanahnya ya, tidak begitu kelihatan di sini. Begitu juga ini tanah cukup strategis. Tentu kalau menjual atau menyewakan tanah kosong begini akan lebih sulit. Tapi kalau dipadukan dengan bisnis yang ada di atasnya, itu akan lebih menarik. Nah, begitu juga ini contoh lainnya. Ada satu tempat yang dijual atau disewakan dalam bentuk kosong seperti ini akan lebih menarik jika dipadukan dengan bisnis. Artinya di atas properti tersebut kita buka satu usaha toko bahan bangunan yang potensi pasarnya memang cocok di lokasi seperti ini. Demikian juga ini lokasi lainnya yang cukup ramai di atas tanah kosong yang kurang terawat juga, padahal sangat strategis. Nah, kalau itu dipasang satu bisnis di atasnya akan lebih menarik. Nah, ini sekedar masukan kepada pemilik-pemilik properti, landlord ya. Jika Anda punya lokasi-lokasi yang baik seperti ini dan ingin dikembangkan, bisa bekerja sama dengan kami. Lebih detailnya Anda bisa tonton nanti di video berikutnya. Nah, saya mau memperlihatkan perbandingan jika kita hanya menyewakan properti kosong atau menjual properti kosong dengan properti yang diisi bisnis di atasnya. Nah, ya, tentu kita melihat suatu lokasi itu akan kita survei dulu. Bagaimana potensi pasarnya? Ya, seperti contoh ini potensi pasarnya sangat bagus karena populasi orang di sekitar sini cukup padat, gitu ya. Jadi ini salah satu cara kita mengevaluasi satu lokasi yang potensial. Karena kita bergerak di toko bahan bangunan, tentu yang kita lihat kepadatan perumahan yang ada di sekitarnya. Ya. Kemudian contoh yang tadi itu adalah kita akan melihat juga spesifikasi daripada satu properti. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana kita menghitung jika disewakan
dibandingkan dengan kalau dibangun bisnis di atasnya. Kita anggap aja properti ini dengan luas tanahnya 200 meter persegi ya. Bangunannya ya ini ekstra saja karena harus direnovasi ulang. Nilai dahulu ya kemungkinan ya 15 tahun yang lalu harganya masih sekitar 500-an juta. Harga pasar sekarang kira-kira 2 miliar. Nah, kalau disewakan, kalau nilainya 2 miliar kira-kira 80 juta atau 4% dari nilai properti. Nah, sekarang kita cari satu perbandingan supaya para pemilik properti bisa melihat perbandingan yang nyata di sini. Ya, kita lihat kalau disewakan properti yang contoh ini tadi, ya, itu hanya dapat kira-kira 6% untuk ROI-nya, return on investment-nya, atau dengan kata lain pengembalian investasi atau return on investment-nya hanya 6%. Jadi kalau ibarat deposito, kita punya uang taruh di deposito, ya ROI-nya 6%, kita dapat bunganya 6%. Ya, ini kira-kira sama. Nah, kalau kita bangun usaha di atas properti yang ini tadi, hasilnya tentu lebih tinggi, yaitu kira-kira sekitar 26%. Nah, bagaimana menghitung ini semua? Ya, akan saya jelaskan di dalam slide berikut ini. Ya. Andai kata, ini secara garis besar saja, nanti Anda bisa lihat lebih detailnya, penjelasan lebih detailnya di video saya yang berikutnya. Dianggap aja properti ini tadi nilai pasarnya 2 miliar, ya, kemudian kita dapat penghasilan selama 12 tahun, karena properti itu kan disewakan tidak selalu tersewa. Ada masa-masa kosongnya gitu ya. Nah, ini kami anggap masa kosongnya 2 tahun gitu ya, karena memang mencari penyewa dengan lokasi tersebut dengan harga yang Anda minta tentu akan lebih sulit gitu ya. Nah, jadi anggap saja properti ini seperti ini ya, bahwa hasilnya di periode pertama itu dapat hasil 70 juta, ya karena buat 2 tahun ya. Di periode kedua dapatnya 100 juta, di periode ketiga dapatnya 160 juta. Ini hasil sewa. Kalau kita jumlahkan 360 juta, padahal periode waktunya adalah 12 tahun ya, dari masa kosong sampai masa saat ini itu 12 tahun. Nah, kalau 360 juta dengan modal 500, kita cuma dapat kira-kira 72% selama 12 tahun. Nah, 72% itu kalau dibagi 12 tahun kira-kira 6% setahun. Kalau 360 juta dibagi 12 tahun, ya per bulannya dapat 2,5 juta. Ini secara garis besar. Nah, lebih detailnya lagi, kalau kita bangun usaha di atas properti tersebut, relatif begitu kita bangun usaha, tidak ada masa kosongnya, akan selalu terisi dengan usaha. Hasil usaha inilah bisa kita konversikan menjadi nilai sewanya. Ya, jadi bukan disewa, tapi usaha yang dibangun di atas properti tersebut yang memberi hasil yang kalau kita sewakan hanya dapat 2,5 juta per bulan, tapi kalau kita bangun bisnis di atasnya kita bisa dapat 33 juta per bulan. Ya, jadi hasilnya lebih bagus. Karena apa? Di sini saya membuat hitungan secara garis besar saja. Di tahun pertama, omset per harinya kira-kira 5 juta. Di tahun kedua, omset per harinya 7,5 juta. Di tahun ketiga, omset per harinya 10 juta. Nah, 12 tahun kemudian omsetnya itu bisa 20 juta. Ini wajar, karena kalau makin lama, harga barang pasti makin naik karena inflasi ya. Jadi, dengan kenaikan harga barang saja, omsetnya akan bertambah. Ya, tentu hasil usahanya juga akan bertambah. Nah, ini secara garis besar. Nah, kalau kita karena kami menyediakan sistem yang sudah lebih mudah dikontrol, tidak harus ditungguin oleh pemilik usaha toko bangunan secara terus-menerus ya. Kita punya sistem yang bisa dikontrol pakai HP, jadi Anda dimanapun berada bisa kontrol. Nah, sehingga Anda punya waktu. Jika usaha ini sudah berjalan dengan normal, oke, dengan sistem yang kami lakukan, ya, Anda bisa juga menggunakan waktu Anda untuk mencari, membangun network, ya, mencari proyek-proyek properti lainnya. Misalnya Anda mau jadi kontraktor, atau ada orang minta direnovasi rumahnya, atau Anda
bisa juga membeli properti-properti lain, kemudian Anda renovasi. Ini banyak cara yang bisa dilakukan, sehingga ini menjadi penghasilan tambahan. Ya, ini gambaran. Dengan demikian apa? Income yang 26% per tahun ini akan terus bertambah seiring dengan aktivitas yang Anda lakukan. Ya. Jadi dari mana sumbernya? Memang di sini adalah modal yang harus diperlukan pada saat kita membangun usaha. Untuk bisnis toko bahan bangunan yang ukuran sedang, itu kira-kira butuh modal sekitar 1 miliar. Dan modal ini tidak selamanya kita butuhkan. Mungkin di awal-awal saja. Setelah itu modal ini akan bisa kita kembalikan secara bertahap kepada perbankan kalau kita menggunakan dana perbankan, ya. Jadi sumber modalnya bisa modal pribadi jika ada, kalau enggak gunakan dana perbankan dengan menjaminkan properti Anda yang sudah ada. Jika Anda tidak tertarik dengan perbankan atau tidak bisa mendapat perbankan, kita bisa berkongsi. Anda bisa ajak teman-teman Anda atau berkongsi dengan kami. Itu sekilas garis besarnya, sehingga terlihat jika properti Anda itu hanya disewakan cuma dapat 6% hasilnya. Sedangkan kalau dibangun usaha bisa dapat 26%. Ya. Nilai uangnya Anda bisa dapat 33 juta, sedangkan ini cuma 2,5 juta. 13 kali lebih tinggi. Ini yang kita lakukan. Nah, kalau Anda nggak mau repot, bisa kerjasama dengan kami. Ya, kami bisa menggunakan jasa operator untuk mengelola bisnis Anda. Ya, jadi kalau Anda nggak ngerti caranya, bisa bekerja sama dengan kami juga, karena kami menyediakan jasa untuk membangun toko-toko bahan bangunan. Ya, itulah aktivitas kami. Jadi mulai dari awal Anda nggak ngerti apa-apa atau tidak ada pengalaman, pengetahuan, bisa bergandengan tangan dengan kami, bermitra dengan kami untuk kami bangunkan. Kemudian Anda yang menjalankan. Kalau Anda nggak mau menjalankan, bisa serahkan kepada kami, nanti kita konsep bagi hasil. Anda bisa kontrol di situ. Anda juga bisa tempatin orang-orang Anda di situ. Oke. Jadi kalau menjual bisnis yang di atas satu properti, tentu nilainya lebih besar daripada kalau menjual propertinya saja. Ya, contoh banyak sekali minimarket yang dijual, ya. Saya juga pernah berinvestasi di minimarket, itu tidak terbuka, tidak bisa dipasang spanduk seperti ini. Tapi kita tanpa spanduk saja menjualnya begitu cepat. Ya, saya sudah melakukan itu, ya. Nah, jadi untuk properti-properti Anda yang seperti ini, manfaatkanlah bisnis yang pasangkanlah bisnis di atas properti tersebut sehingga hasilnya lebih baik. Ya, jadi karena aktivitas kami adalah sebagai pengembang toko bahan bangunan dan properti, ya, Anda bisa menggunakan jasa kami untuk membangun usaha di atas properti-properti Anda. Jika Anda tertarik untuk mengembangkan, untuk berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Nah, kami sudah mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun masing-masing kami, ya, dalam bidang kami masing-masing. Kami juga siap membimbing Anda untuk membuka usaha toko bangunan dari awal sampai berjalan. Ya, kemudian kami juga menyediakan jasa manajemen. Jika Anda sudah punya usaha toko bahan bangunan, ingin dirapikan, kami juga menyiapkan jasa untuk merapikan sistemnya. Kemudian juga kami dapat menjadi operator. Mungkin ada toko bahan bangunan Anda yang tidak mau tidak mau dikelola lagi karena mungkin sudah usia lanjut atau sudah bosan, bisa serahkan operasionalnya pada kami. Kita konsepnya bagi hasil dan Anda bisa kontrol di situ. Kemudian juga kami mengembangkan, mungkin Anda sudah punya usaha toko bangunan, untuk dikembangkan menjadi lebih daripada satu, mungkin bisa 100 toko, kita juga bisa bantu untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah, demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi nomor kami yang ada di sini. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.